Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video pembelajaran kimia SMA Islam Plus Askia kelas 11 SMA MIA 1 dan MIA 2. Hari ini kita masuk kepada pembahasan dari soal latihan uji kompetensi pengetahuan yang ini sudah diujikan atau menjadi tugas dari Ananda semua pada pertemuan kita pekan lalu ya. Hari ini kita akan bahas ya, jawab separuh dulu 30 soal, besok kita akan bahas kembali 30 soal berikutnya. Baiklah, kita masuk dari soal yang pertama ya. Kita langsung saja menjawab secara bersama-sama sekaligus Ananda mengoreksi benar atau tidak apa yang sudah Ananda jawab kemarin. 1 ya, buih merupakan sistem koloid yang terbentuk apabila A. Zat padat terdispersi dalam zat cair, B. Zat cair terdispersi dalam gas, C. Gas terdiri dari terdispersi dalam padat, D. Gas terdispersi dalam cair, dan E. Cair terdispersi dalam cair. Nah, buih ini merupakan sistem koloid ya, merupakan sistem koloid yang termasuk ke dalam jenis termasuk ke dalam jenis kemarin kalau buih itu namanya sol emulsi busa, dia termasuk ke dalam busa ya kan. Mesti ingat ya, buka kembali catatannya. Busa itu berarti dia gas dalam cair ya, gas dalam cair. Mana yang di sini gas dalam cair? Gas dalam cair itu adalah opsi yang D ya, opsi yang D. Oke, lanjut yang nomor 2. Di antara zat berikut yang bukan koloid jenis sol. Sol itu adalah ya, kalau kita buka jenis koloid yang kemarin, sol itu ada 2, sol padat sama sol cair. Kalau sol padat berarti dia padat dalam padat, padat dalam padat, atau padat dalam cair, padat dalam cair ya. Nah, kalau padat dalam padat yang bukan sol ya, sol tinta itu merupakan padatan dalam cair, betul. Ini juga padatan dalam cair, betul. Minyak ikan apakah termasuk sol? Cat itu padat dalam cair ya. Agar-agar ini adalah gel ya, gel itu adalah emulsi ya, bukan sol, emulsi. Jadi jawabannya adalah C ya. Jadi nomor 2 jawabannya C. Lanjut ke nomor 3. Contoh koloid yang medium pendispersinya padat. Pendispersinya padat, fase terdispersi cair. Berarti ini adalah cair di dalam padat. Cair di dalam padat adalah gel ya kan. Cair di dalam padat itu adalah gel. Gel ya. Yang mana yang termasuk gel? Agar ini adalah gel ya. Jenis-jenis koloid, bukan lagi nanti materi tentang jenis-jenis koloid. Kemudian yang keempat, zat berikut yang bukan sistem koloid. Cat jelas koloid, kaca koloid, tinta koloid, udara. Udara ini adalah sistem yang terdiri dari gas di dalam gas. Gas dalam gas ini bukan koloid, melainkan dia campuran homogen. Berikutnya nomor 5. Jenis koloid yang zat terdispersinya cair dan pendispersinya gas. Berarti ini adalah cair di dalam gas. Cair di dalam gas adalah aerosol, cair. Aerosol cair ya. Nomor 6. Air susu merupakan sistem dispersi. Nah, air susu ini dia adalah cair di dalam cair ya. Air susu ini termasuk ke dalam jenis apa? Emulsi. Jadi kemarin itu kita udah bahas ya, ada namanya emulsi. Emulsi itu cair di dalam cair, cair di dalam cair. Jadi jawabannya bola. Lanjut nomor 7. Jenis koloid yang zat terdispersinya cair, pendispersinya gas. Berarti dia itu adalah cair di dalam gas. Cair di dalam gas, apa namanya? Namanya adalah aerosol cair. Aerosol cair contohnya apa? Embun. Oh, ini udah ya, berarti
embun, kemudian apa? Spray ya. Lanjut. Contoh koloid bawah ini yang merupakan sistem koloid padat dalam gas. Padat di dalam gas ini jadinya aerosol padat. Apa contoh aerosol padat? Asap, debu, ya itu termasuk aerosol padat. Nomor 9. Contoh emulsi yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Emulsi. Emulsi itu ada dua, ada emulsi cair, ada emulsi padat. Nah, yang dimaksud di sini emulsi itu adalah emulsi cair. Ya, kalau emulsi padat lebih ke gel gitu. Emulsi cair contohnya adalah susu, santan ya, dan seterusnya. Lanjut nomor 10, Sol AgCl adalah sistem koloid yang fase terdispersinya dan medium pendispersinya adalah Sol. Sol itu apa? Sol itu adalah pendispersinya pasti cair. Ya, apakah padat dalam cair atau padat dalam padat. Nah, ini kalau untuk sol larutan seperti ini AgCl, ini pasti dia adalah sol cair, yaitu padat dan cair. Padat terdispersi dalam cair. Padat terdispersi dalam cair. Oke, itu ya sampai nomor 10. Berikutnya kita lanjutkan kembali nomor berikutnya ya, nomor 11 sampai dengan nomor 22 ini di halaman kedua berikutnya. Boleh sambil menyimak bukunya ya, kan di buku LKS-nya ada ya masing-masing ya. Kita lihat nomor 11. Contoh sol liofil dalam sistem koloid adalah liofil. Fil itu artinya suka ya. Liofil itu artinya suka. Fil artinya suka. Jadi kalau liofil itu dia artinya dia suka dengan pelarutnya. Ya, artinya yang saling melarutkan. Yang saling melarutkan gula dalam asam nitrat, agar-agar dan air, karbon dan air, belerang dan air, H2O3 dan air. Nah, mana yang dia saling melarutkan? Atau setelah kamu cari di bukunya ya, di buku apa LKSK atau di buku apa namanya, di buku yang lainnya ya, atau di internet, kamu menemukan jawabannya apa? Sol liofil di sini yang suka dengan pelarut atau yang saling melarutkan. Kalau karbon dalam air tuh nggak larut, belerang dalam air nggak larut, H2O3 dalam air nggak larut, agar-agar dalam air larut nggak larut juga ya. Yang larut itu adalah gula dalam asam nitrat. Ya, jadi jawabannya itu A. Lanjut, perhatikan tabel pengamatan di bawah ini. Larutan yang tergolong koloid. Nah, kalau koloid itu ya warna larutannya coklat muda, kemudian keadaan larutan keruh, bening, hitam bening, coklat tua, keruh, kuning keruh. Efek terhadap sinar, sebelum disinari keruh, setelah disinari bening, keruh jadi bening, keruh jadi bening. Ya, yang di koloid itu yang dia menghamburkan, ya, dihamburkan oleh yang namanya efek Tyndall ya. Mana yang dihamburkan di sini? Yang dihamburkan itu nomor 1, nomor 4. Jadi jawabannya 4, 1 dan 4D. Karena koloid itu punya salah satu sifat yang kemarin sudah kita bahas juga secara sekilas, namanya efek Tyndall, memberikan penghamburan cahaya. Jadi di sini yang ingin diuji adalah efek penghamburan cahaya atau efek Tyndall. Nomor 13, di antara zat berikut yang termasuk aerosol. Aerosol itu adalah padat di dalam cair, namanya aerosol cair. Aerosol padat. Kemudian padat dalam gas, aerosol. Satu lagi adalah cair di dalam gas. Ya, yang termasuk itu adalah bisa aerosol padat, misalnya debu, asap. Aerosol cair adalah kabut ya, embun. Lanjut 14, mutiara adalah sistem koloid. Mutiara ini termasuk jenis apa?
Mutiara. Ayo. Mutiara itu termasuk jenis yang pasti dia pendispersinya tidak cair ya. Mutiara itu kayaknya padat dalam padat. Padat dalam padat nggak ada ya, padat dalam padat. Nah, padat dalam cair dia ya. Padat dalam cair. Itu namanya cair dalam padat. Itu balik ya. Cair dalam padat termasuk ke dalam jenis emulsi padat. 15. Air susu merupakan sistem dispersi. Nah, susu tadi sudah kita bahas yaitu cair dalam cair. 16. Sistem koloid yang terbentuk dengan mendispersikan partikel zat padat ke dalam zat cair. Padat dalam cair. Namanya adalah sol cair. Sol cair lebih sering disebut dengan sol saja. Fase terdispersi dan medium pendispersinya dari asap. Asap itu adalah padat dalam gas. Ya, asap padat dalam gas. Fase terdispersi dan medium pendispersinya yang terdapat pada aerosol. Aerosol itu pokoknya pendispersinya adalah gas. Ya, apakah cair dalam gas atau padat dalam gas. Ya, nomor 19. Buih adalah sistem dispersi yang mana, buih? Buih itu adalah gas dalam cair. Gas dalam cair. 20. Jika minyak kelapa dicampurkan dengan air, akan terjadi dua lapisan yang tidak saling melarut. Suatu emulsi akan terjadi jika campuran dikocok dan ditambahkan yang bisa menghubungkan antara minyak dan air, yaitu namanya sabun. Kalau sabun, kenapa sabun bisa? Karena sabun itu dia bisa mengemulsi keduanya, emulsifier. Jadi bisa, kalau kita misalnya tangan kita berminyak misalnya, kita cuci air aja nggak hilang, tapi kalau kita tambah sabun, cuci air hilang dia. Kenapa? Karena minyak itu dia akan larut di sabun, kemudian setelah larut dalam sabun, sabun akan dibawa oleh air. Makanya dia bisa hilang, bisa larut. Ya, intinya adalah jembatan. Jadi sabun itu adalah jembatan antara air dan minyak. 21. Fase terdispersi dan pendispersi yang terdapat dalam koloid busa. Busa ini adalah masuk ke dalam tadi sama kayak buih ya. Yaitu apa? Cair dalam gas. Berikut ini yang bukan sistem koloid ialah yang bukan sistem koloid adalah air sada. Air sada ini larutan ya. Larutan. Oke. Berikutnya kita lanjut nomor 23. Di antara zat-zat di bawah ini yang tidak dapat membentuk koloid liofil jika didispersikan ke dalam air. Liofil itu artinya dia suka air. Ya, mana yang enggak larut, mana yang tidak larut dalam air? Kanji, belerang, gelatin, sabun, agar-agar. Mana yang enggak larut dalam air? Di antara zat ini yang tidak dapat membentuk koloid liofil jika didispersikan ke dalam air. Mana yang enggak larut dalam air? Belerang ya. Belerang itu kok dilarutkan dalam air, dia tidak larut. Sistem koloid di bawah ini yang termasuk golongan aerosol. Aerosol adalah bisa aerosol padat, bisa aerosol cair. Aerosol cair contohnya kabut. Sistem koloid yang fase terdispersinya padat, pendispersinya gas. Padat dalam gas namanya aerosol. Aerosol padat, asap, debu ya. 26. Zat-zat di bawah ini yang bukan contoh dari koloid. Asam klorida ya. Asam klorida ini bukan termasuk protoplasma ya, itu termasuk ya.
Kabut adalah koloid dari golongan apa? Yaitu kabut tadi adalah cair dalam gas. 28. Margarin adalah emulsi dari apa? Margarin. Margarin itu minyak dalam air, air dalam minyak, air dalam protein, protein dalam minyak, lemak dalam air. Margarin itu lemak ya. Lemak dalam apa? Lemak dalam air ya. Tapi kayaknya bukan dalam air ya, protein dalam minyak. Dia nggak dalam air ya. Margarin itu dalam minyak ya. Kalau ada dalam minyak, nggak protein dalam minyak ya. Margarin itu kan sama dengan minyak. Minyak dalam kalau emulsi itu berarti apa? Cair dalam padat ya. Emulsi itu cair dalam padat. Margarin Margarin adalah suatu emulsi dari apa? Dari minyak dalam air, air dalam minyak, air dalam minyak, air dalam protein, protein dalam minyak, lemak dalam air. Iya ya, lemak dalam air ya. Nanti kamu cek lagi. Ya, kalau ada kesalahan nanti mohon diberitahu ke Bapak ya. 29. Pembuatan kol di bawah ini yang termasuk cara kondensasi. Cara kondensasi, sol belerang dibuat dengan mencampurkan serbuk belerang gula dan masukkan dalam air. Nah, ini ada kemarin di contohnya ya, contoh kondensasi ya. Di kemarin sudah kita bahas juga cara kondensasi bisa dengan cara redoks, hidrolisis ya. Contoh metatesis juga penggantian pelarut. Kondensasi adalah larutan dibuat menjadi koloid, ukuran kecil jadi ukuran koloid. Endapan itu berarti dia adalah suspensi. Lompatan listrik ini bukan ya, lompatan listrik ini busur Bredig. Agar-agar dibuat memasukkan sebuah agar-agar dalam air panas. Sol AS3 S2 H2S ke dalam yang ini juga bukan ya, yang bukan. Sol air dibuat dengan ke dalam endapan ini juga bukan. Sol agar-agar dibuat memasukkan serbuk agar-agar ke dalam air panas. Jadi jawabannya ini ya, dia. Kemudian pembuatan koloid. Tapi itu serbuk agar-agar ya, ini juga bukan ya. Ini juga bukan, soal dibuat dengan menghadirkan. Ah, ini berarti. Sorry, yang E ya. Baik, nomor 30, pembuatan koloid. Pembuatan koloid di bawah ini yang termasuk pembuatan dengan cara kondensasi adalah ini tadi. A. Baik, demikian sampai nomor 30. Insya Allah besok kita lanjutkan lagi sampai nomor 60, dari nomor 31 sampai 60. Terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan ya.